Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi shalom. Saya menyapa juga Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah virtual. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Baik. Pastikan Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah untuk menyiapkan roti perjamuan dan anggur perjamuan karena ibadah kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Saya memberikan waktu beberapa menit untuk kita saat teduh, kita siapkan hati kita memberikan yang terbaik daripada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allah-Ku. Kasih Allah-Ku sungguh tak terbukti. Ketika Dia kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu ku sembah. Ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Sama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita mau sembah Allah kita, Allah yang luar biasa. Terima kasih
kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sembah. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Oh yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Kau kuagungkan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu ku sembah. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Sama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Benar Bapa, selama hidup kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa kalau pada hari ini kami boleh memperingati di mana Engkau menderita dan sengsara Tuhan. Saat ini Tuhan siapkan pribadi-pribadi kami, baik jemaat-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah virtual. Mari Tuhan Kau ada di dalam setiap pribadi-pribadi kami semua Tuhan. Biarlah ini semua tidak menjadi penghalang daripada setiap ibadah kami Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan itu semua untuk hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berkati kami Tuhan. Berkati juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah lewat virtual, berkati setiap alat-alat yang mereka gunakan, jaringan juga Tuhan, Engkau berkati Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, biarlah ibadah kami boleh berjalan dengan lancar, itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji membesarkan nama-Mu dan kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Semua yang percaya kita mau katakan, amin. Baik, kita mau memuji membesarkan nama Tuhan Allah kita. Dia ada untuk saya, Dia ada juga untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita mau katakan Dialah segalanya, Dia bagiku. Dia bagiku. Korbankan dirinya dan selamatkan
merasakan kesengsaraan. Dan kita mau katakan, Yesus disalibkan karena Dia cinta saya, Dia cinta Bapak Ibu. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Tunjuk sebelahnya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi, Firman-Nya. firman-Nya digenapi, Firman-Nya digenapi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Silakan duduk. Yesaya 53 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dia dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian seperti domba, masing-masing kita mencari jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. kita angkat pujian ini sekali lagi. Telah kulihat Tuhan, Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. terlalu Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus bercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami anugerah. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu.
untuk bukti nyata yang Tuhan berikan bagi kami. Engkau rela mati, Engkau rela menderita hanya untuk menebus setiap pribadi kami, Tuhan. Siapakah kami ini, Tuhan? Kami hanyalah manusia yang penuh dengan dosa dan noda, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Kuduskan kami, Bapa. Pada saat ini, Tuhan, tibalah saatnya kami untuk mau mendengarkan yang lebih lagi, yaitu kebenaran firman-Mu, Tuhan. Urapi kami semua yang ada di dalam ruangan ini, maupun yang ada di ruangan virtual. Biarlah otoritas Allah ada di setiap pribadi kami, Bapa. Sehingga saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa, firman-Mu boleh tertanam dan tumbuh serta menghasilkan buah dalam setiap pribadi-pribadi kami, Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh menasehati kami, boleh menegur kami, dan boleh menguatkan kami. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sunarto yang akan berbicara kebenaran firman-Mu. Sembunyikan anak-Mu di belakang salib-Mu, Bapa, sehingga setiap kebenaran yang firman Tuhan yang akan disampaikan berasal daripada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jam pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang mau mendengarkan firman Tuhan kita mau katakan, amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam juga buat saudara yang ada di rumah masing-masing yang ikut ibadah perenungan tentang detik-detik peringatan Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ya yang memiliki fisik seperti fisik kita, persis ya, tidak ada bedanya. Ya, Tuhan kita, Tuhan yang memiliki seperti kita, ya, kita sebagai manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga Tuhan, saudara. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh, ya, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan untuk membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani, pasal 4 ayat 15. Ibrani pasal 4 ayat 15. Ya, judul firman Tuhan pagi hari ini, Ia atau Yesus merasakan kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15, begini bunyi firman Tuhan. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara, imam besar yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Imam besar kita adalah imam besar yang tadi saya katakan memiliki fisik, ya, memiliki tubuh, jiwa dan roh seperti kita. Ya, saudara, di dalam dunia, ya, Yesus adalah manusia 100%. Ya, di dalam dunia
Yesus manusia 100%. Artinya memiliki tubuh jiwa roh, tetapi Yesus juga bersifat ilahi, ya. Dia Allah 100%. Ya. Nah, Saudara mungkin bertanya-tanya, ya, kenapa Tuhan kita adalah manusia? Ya. Bahkan orang-orang yang tidak mengerti di luar sana, ya, mengolok-olok, mengejek, menyindir, ya. Mereka sinis, ya. Allahnya orang Kristen, ya, Tuhannya orang Kristen adalah manusia, ya, yang dilahirkan, yang dikandung oleh manusia, ya, Saudara. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Allah mereka pun, Saudara, wujudnya tidak jelas, ya, tidak jelas wujudnya Allah orang-orang yang ada di luar sana, Saudara. Ya, ada, ya, orang-orang di luar sana Allahnya berbentuk patung, ya, yang diukir dari batu, dari kayu, ya. Ada Allahnya adalah tempat-tempat yang angker, ya, misalnya sendang, ya. Orang Jawa seringkali, Saudara, datang ke sendang. Biasanya sendang itu tempat banyak pohon besar-besar dan di situ ada sumber air. Ya, biasanya Saudara sebelum hajatan, ya, mantu, sunatan dan lain sebagainya suka memberikan sesaji ke sendang, ya, atau ke pohon-pohon besar, ya, ataupun ke kali, ke danau dan sebagainya. Ada yang, ya, lagi panen, ya, panen raya, memberikan sesaji kepala kerbau ke laut dan sebagainya, ya. Tapi Saudara, wujud daripada Allah mereka tidak jelas. Ya. Nah, Saudara, tapi Allah kita jelas, ya. Walaupun mereka mengolok, mengejek kita, Allahnya orang Kristen adalah manusia. Saudara, justru kita bangga Allah kita bisa menjadi manusia. Ya, Allah-Allah orang di luar sana, Saudara, di dunia ini tidak bisa menjadi manusia. Kenapa? Wujudnya tidak jelas. Haleluya. Secara ilahi, wujud daripada Allah kita adalah roh. Ya, seperti di dalam Yohanes 4 ayat 24, ya, dikatakan Allah itu adalah roh. Allah itu adalah roh, Saudara, secara ilahi. Tetapi Saudara, ya, secara alamiah, wujud Allah kita adalah, sosoknya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita luar biasa, itu sebabnya bisa menjadi manusia. Ya, Saudara, kalau Allah kita enggak jelas wujudnya, bagaimana kita bisa berhubungan? Kita bisa ditipu, Saudara. Ya, kita bisa dibohongi, ya. Kita bisa disesatkan, Saudara, kalau wujud Allah kita tidak jelas, ya. Wujud Allah kita adalah jelas, secara alami adalah sosoknya adalah manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Secara ilahi, wujudnya adalah roh yang tidak bisa kita lihat. Ya, Saudara, Yesus menjadi manusia supaya bisa berinteraksi dengan kita. Ya, bisa berinteraksi dengan kita. Waktu Yesus menjadi manusia, ya, Yesus selalu bersama-sama dengan muridnya. Yesus masuk bait Allah. Yesus masuk ke sinagog tempat ibadah orang Yahudi, Saudara. Yesus bersentuhan dengan, ya, manusia. Jadi Saudara, Tuhan kita wujudnya secara alami adalah manusia supaya kita bisa berinteraksi.
bisa berhubungan, bisa berkomunikasi, bisa bergaul erat dekat, saudara. Ya, karena saudara, kita sebagai manusia tidak bisa dekat dengan wujud yang lain, ya, yaitu roh. Ya, itu sebabnya dalam perjanjian lama, saudara, dalam kitab perjanjian lama yang bisa berinteraksi, berhubungan dengan Allah itu hanya orang-orang tertentu. Misalnya nabi, ya, kalau dalam perjanjian lama Abraham, ya, Yakub, Musa, ya, bisa berinteraksi. Hanya orang-orang tertentu. Ya. Kalau di tempat ibadah yang bisa berinteraksi dengan Tuhan itu hanya imam besar. Ya, itu pun setahun sekali bisa bertemu dengan Tuhan, ya, hanya 1 tahun sekali, saudara, dan yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus ibadat Allah di mana Tuhan hadir, Allah hadir, itu hanya imam besar. Ya, umat biasa, rakyat biasa hanya mendengar apa pesan Tuhan melalui imam besar. Ya. Nah, saudara, imam besar dalam perjanjian lama, ya, manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang tidak punya sifat ilahi. Tapi imam besar kita, Yesus Kristus, dia manusia sama seperti kita, ya, tapi bersifat ilahi. Dialah Allah, dia adalah roh juga, saudara, yang pencipta, dia penguasa, saudara, ya. Dan imam besar kita, ya, dia telah menjadi manusia, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ya, ikut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, Tuhan Yesus, ya, bisa lapar. Tuhan Yesus bisa haus. Tuhan Yesus, ya, perlu makanan. Tuhan Yesus perlu minuman, ya. Tuhan Yesus perlu pakaian, ya, karena memiliki, ya, fisik seperti kita. Dan Tuhan Yesus bisa merasakan sedih. Tuhan Yesus bisa merasakan sukacita karena ada jiwa. Ya, Tuhan Yesus hidup sebagai manusia karena ada roh seperti kita. Kita hidup ini karena ada roh, ada nyawa, ada roh, saudara. Kalau kita nggak ada nyawa, nggak ada roh, saudara, kita nggak bisa hidup. Ya. Jadi ketika Tuhan menghembuskan napas kepada Adam, saudara, ya, di situ, ya, Adam menjadi hidup. Jadi kita ini hidup karena ada apa? Ada roh, ada nyawa, saudara. Haleluya. Jadi Yesus sama seperti kita, ya, bisa sakit, bisa, ya, sedih karena ada jiwa. Nah, saudara, ketika Tuhan Yesus, ya, dianiaya, bahkan sebelum dianiaya di Taman Getsemane, Yesus merasakan, ya, rasa takut yang luar biasa, saudara. Karena apa? Dia akan segera ditangkap, dia akan segera dianiaya, dia akan segera diadili, dia akan segera disalib. Tuhan Yesus dia rasa takut sebagai manusia. Seperti kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus, saudara, ya, datang kepada Bapa, ya, kalau boleh cawan ini berlalu. Cawan itu apa artinya? Ya, salib penderitaan ini kalau bisa berlalu daripadaku. Tapi biarlah itu bukan kehendakku, tapi biar kehendak Bapa. Haleluya. Saudara, jadi jelas Yesus adalah manusia yang ikut, ya, bisa merasakan yang kita rasakan. Dia bisa merasakan sakit, sedih, ketakutan. Ya, itu sebabnya waktu di Taman Getsemane dia mengalami stres, takut luar biasa, saudara. Ya, stres dalam arti positif, ya. Dia rasa takut yang luar biasa sampai dikatakan dari pori-porinya mengeluarkan air dan darah, ya, dari pori-porinya. Dari kulitnya, saudara, mengeluarkan air dan darah. Ya. Jadi jelas sekali
Tuhan kita itu, saudara, adalah manusia seperti kita. 100% manusia, tapi dia 100% juga bersifat ilahi. Amin. Dan ini harus menjadi kebanggaan kita. Jadi kalau kita diolok-olok oleh orang-orang di luar sana, Allahnya orang Kristen manusia. Justru kita bangga, saudara. Allah kita bisa menjadi manusia karena Maha Kuasa. Allah bisa menjadi apa aja, saudara. Itu kedaulatan daripada Allah. Ya, membuktikan ya kalau Allah bisa menjadi manusia, membuktikan bahwa Allah kita Maha Kuasa. Haleluya. Nah, saudara, kalau Yesus tidak menjadi manusia, dia tidak bisa ya menebus dosa kita. Ya. Dia tidak bisa menebus dosa kita. Ya, dalam perjanjian lama ya, itu hanya gambaran. Manusia kalau berbuat dosa, dosanya dihapus dengan darah binatang. Ya. Karena di dalam darah binatang itu ada jiwa. Itu sebabnya kita nggak boleh makan darah. Karena di dalam darah kata Alkitab ada jiwa. Ya, ada jiwa, nggak boleh makan darah, saudara. Nah, saudara, jadi saudara, dalam perjanjian lama, dosa manusia ya untuk sementara ya bisa diatasi dengan darah binatang, dihapus dengan darah binatang, tapi itu hanya sementara. Wujud nyata darah yang bisa menebus dosa kita, wujud nyata dari darah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita adalah darah manusia. Dan darah manusia itu adalah darahnya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa darah manusia, darahnya Tuhan Yesus bisa menghapus dosa kita, saudara? Karena darah Yesus adalah darah yang suci. Karena Yesus tidak berbuat dosa. Seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Hanya tidak berbuat dosa. Ya, jadi dia bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita yang seperti kita juga alami. Hanya kalimat terakhir, hanya tidak berbuat dosa. Di dalam Yesus tidak didapati kesalahan, tidak didapati dosa sedikit pun, saudara. Itu sebabnya waktu Pilatus mengadili ya detik-detik Tuhan Yesus mau disalibkan, dia cuci tangan, saudara. Kenapa cuci tangan? Pilatus sebagai seorang hakim, ya, dia tidak menemukan, dia tidak mendapati bahwa Yesus bersalah. Artinya jelas, saudara, bahwa Yesus layak menebus dosa kita. Ya. Yesus bisa menebus dosa kita karena darahnya suci. Jadi kita harus ditebus dengan darah manusia, bukan darah binatang, saudara. Yang bisa menebus dosa kita bukan darah binatang, tapi darah manusia, dan manusia itu adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, jadi saudara sampai sekarang, setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit, dan selama dia bangkit, dia bertemu dengan banyak orang, dengan murid-muridnya, dengan perempuan, ya, dengan Maria. Saudara, Tuhan Yesus bertemu. Bahkan saudara, ketika Thomas bimbang tentang kebangkitan Tuhan Yesus datang ke Thomas, nih jamah tanganku. Thomas menjamah, saudara. Dan didapati bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Ya, Yesus waktu bangkit masih manusia biasa. Tapi bersifat tubuh kebangkitan yang tidak dibatasi oleh alam. Yesus dalam keadaan pintu terkunci bisa masuk. Ya, karena Yesus tidak lagi dibatasi oleh hukum alam, saudara. Nah,
Saudara dikasihi Tuhan, ya. Kenapa Tuhan Yesus tetap mengenakan manusia? Tubuh manusia setelah bangkit, setelah naik ke surga. Dan di surga menjadi imam besar. Imam besar untuk kita. Ya, kita ini perlu imam besar, saudara. Kenapa kita perlu imam besar? Imam besar itu, saudara, pekerjaannya adalah bersafaat. Sebagai manusia, Yesus bersafaat. Jadi saudara, kita ini masih tetap ada. Kita ini masih tetap eksis. Kita tetap menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Ya, kita tetap menjadi umatnya Tuhan. Kita tetap menyembah Tuhan. Karena Yesus imam besar yang terus melakukan doa syafaat untuk kita, saudara. Jadi kalau nggak ada imam besar, ya, nggak ada perantara antara kita dengan Allah yang bersifat roh tadi, saudara. Allah kita yang wujudnya roh tadi, kita tidak bisa sampai. Doa-doa kita tidak sampai, saudara. Ya, kita tidak bisa komunikatif dengan roh, ya, yaitu Allah yang bersifat roh tadi, saudara. Tapi kita bisa berkomunikatif dengan Allah karena ada imam besar. Haleluya. Ya, itu sebabnya ketika kita percaya menerima Yesus dalam hidup kita, menerima Yesus sebagai apa? Sebagai Tuhan. Ya, sebagai Tuhan, sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Sebagai majikan dalam hidup kita, sebagai pemilik dalam hidup kita. Haleluya. Jadi ketika kita percaya Yesus, ya, kita bersahadat. Sahadat kita adalah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Haleluya. Nah, kalau saudara nanti mau tahu lebih lanjut, ya, mengerti tentang Tuhan, kata Tuhan, itu bisa ikut pemuritan nanti, saudara, ya. Di pemuritan kita bisa memperdalam, ya, mengerti arti kata Tuhan. Ya, nah, saudara dikasihi Tuhan, ya. Jadi kita bangga. Ya, punya imam besar yang selalu bersafaat dengan kita. Mungkin saudara bertanya, loh, Yesus katanya Allah 100%, kenapa dia bersafaat, berdoa? Ingat, Yesus Allah 100%, tetapi juga manusia 100%. Dia bisa bersafaat untuk kita karena dia sudah memberikan darahnya, dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini bisa eksis, tetap bisa terhubung, tersambung, koneksi dengan Tuhan, ya, dengan Bapa, dengan Roh, ya, karena saudara kita punya imam besar yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kalau nggak ada Yesus, kita nggak bisa connect dengan roh Allah. Ya, wujud Allah yang roh itu kita nggak bisa connect, kita nggak bisa tersambung, kita nggak bisa berhubung, saudara, nggak ada, ya, interaksi. Tapi puji Tuhan, ya, karena Allah kita adalah, ya, manusia. Ya, Tuhan kita manusia, tapi dia juga bersifat ilahi 100%. Ya, saudara, nah, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan nggak bisa connect dengan Bapa surgawi. Bapa surgawi adalah roh. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, saudara, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Siapa melihat aku, melihat
Bapa. Haleluya. Jadi kalau kita bisa tersambung, ya bisa connect, bisa berinteraksi dengan Yesus, artinya kita connect juga dengan siapa saudara? Dengan Bapa. Karena Bapa ada dalam Yesus, Yesus di dalam Bapa. Haleluya. Ini yang luar biasa saudara. Ya, kalau kita tahu tentang ini, kepada yang mengolok-olok kita, Allahnya orang Kristen manusia, kita bisa mengatakan apa? Kasihan kamu, ya, kamu nggak punya Allah, ya, Allah kamu wujudnya apa nggak jelas, ya. Tapi Allah kita jelas 100% manusia yang tidak cacat celah dalam dosa. Tapi 100% bersifat ilahi, bangga. Jadi kalau kita diolok-olok bukan sakit hati, kita diejek bukan sakit hati, kita diejek bukan murtad, keluar dari Kristen, bukan. Justru kita bangga dan kasihan kepada mereka karena Allah mereka tidak jelas wujudnya apa. Dan bagaimana cara berkomunikasinya, karena bahasa mereka juga terbatas. Ya, saudara, Tuhan kita maha tahu. Apapun bahasa saudara, ya, saudara bisa connect, bisa berkomunikasi. Haleluya. Itu sebabnya firman ada nyanyian mengatakan, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus. Oh, haleluya, bangga. Bukan malu. Ya. Orang yang malu bahwa Kristen Tuhannya adalah manusia, yaitu Tuhan Yesus. Oh, gak ngerti firman Tuhan itu saudara. Kita sekarang mengerti firman Tuhan. Kita bangga Tuhan kita manusia. Tapi dia juga 100% bersifat ilahi. Saudara, ya, di dalam perjanjian lama, ya, Allah dalam perjanjian lama itu namanya adalah ya 4 huruf YHWH. Ya. Orang-orang ya membacanya Yehova. Orang Batak menyebutnya Yahova, ya. Yahova. Ya, karena itu orang Batak itu ya terjemahan Alkitabnya dari Jerman, dari non-mention saudara ya. Ya, Yehova. Bahasa Jerman itu saudara, Alkitab bahasa Jerman yang kuno itu bahasanya hampir sama dengan Alkitab bahasa asli ya, yang perjanjian lama Ibrani, perjanjian baru Ibrani, yang perjanjian baru Yunani. Ya. Bahasa Jerman dengan bahasa Ibrani Yunani itu ya ada kedekatan saudara. Ya, makanya ya no-mention menerjemahkan ke dalam bahasa Batak ya Yehova ya. Jadi Allah kita itu 4 huruf namanya saudara, YHWH yang dibaca Yehova, ada yang baca seperti orang Batak Yehova. Ya, Yahuwah gitu ya. Nah, saudara, orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat ya, mereka saudara setiap menemukan kata itu, mereka sangat hormat. Itu sebabnya saudara setiap membaca Alkitab, menemukan kata YHWH, langsung diganti tidak mau menyebut saudara. Karena sangat hormat dan takut. Kata Yehova itu diganti dengan Adonai. Ya, Adonai. Adonai itu artinya Tuhan atau Tuan. Ya, Tuhan atau Tuan. Nah, saudara, jadi Allah kita itu saudara namanya Yehova. Ya. Nah, Allah itu bukan nama.
Ya, jadi nama Allah kita Yehova. Allah itu saudara ya title, sebutan ya. Sebutan title bukan nama. Ya, karena ya dewa-dewa pun disebut Allah. Ya, arwahnya Nabi Samuel disebut juga Allah atau Elohim, ya. Nah, saudara, jadi saudara untuk membedakan Allah kita dengan Allahnya orang-orang di luar, Allah kita punya nama secara spesifik. Namanya adalah Yehova. Haleluya. Nah, saudara, ya, dikatakan bahwa Bapa memberikan namanya di Injil, saudara, memberikan namanya kepada siapa? Kepada anak. Siapa anak? Yesus. Yesus itu artinya Yehova menyelamatkan. Haleluya. Jadi saudara, ya, Allah yang disembah oleh orang-orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat, sama enggak dengan Allah yang kita sembah? Halo, sampai sini bisa nangkap? Sama enggak? Sama. Jangan sampai ada yang enggak nangkep ya. Jadi saudara, Yehova, YHWH yang disembah oleh perjanjian lama, oleh orang-orang Yahudi, ahli Taurat, imam-imam, adalah sama yang dengan Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah wujudnya adalah Yesus, yaitu Yehova yang telah menjadi manusia, ya, firman yang telah menjadi manusia, karena firman itu adalah Allah, firman yang telah menjadi manusia. Dan ingat, Yesus artinya Yehova penyelamat, atau Yehova yang menyelamatkan. Haleluya. Jadi saudara, ya, Allah yang disembah dalam perjanjian lama sama persis dengan Allah yang kita sembah. Bedanya Allah dalam perjanjian lama itu telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya yakin dengan pengertian yang baru ini, saudara semakin bangga menjadi orang Kristen. Ya, saudara semakin bangga, semakin antusias. Ya, ternyata Allah kita Allah yang benar. Ya, bukan Allah orang-orang dunia. Ya, yang wujudnya tidak jelas. Ya, karena wujud mereka ada yang batu, ada yang kayu. Ya, ada yang angin, ya, macam-macam, ya. Tapi Allah kita jelas, Yehova itu wujudnya Roh yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Haleluya, ya. Sampai di sini saudara mengerti? Itu sebabnya saudara, ya. Manusia, ya, Tuhan kita Yesus Kristus merasakan, ya, seperti yang kita rasakan. Hanya dia tidak berbuat dosa. Dia perlu mati di kayu salib. Dia perlu dianiaya. Dia perlu ditangkap, diperlakukan seperti kriminal untuk menggantikan hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan kepada kita, saudara. Itu diambil alih oleh Tuhan Yesus. Itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Lewat sengsara, lewat penderitaannya di kayu salib. Ya. Itu sebabnya saudara, ya, kita sangat mengasihi dia. Karena dia sudah terlebih dahulu sangat-sangat mengasihi kita. Ya, kalau kita tidak mengasihi dia, sudah keterlaluan, saudara. Sudah keterlaluan. Kalau kita sudah sedemikian dikasihi, sudah sedemikian
dipedulikan. Sudah sedemikian kita ditebus dosa kita. Dia menanggung hukuman dosa buat kita. Tetapi kita nggak cinta sama dia. Kalau kita nggak jatuh cinta kepada dia, saudara, itu sudah keterlaluan. Amin. Amin, saudara. Cinta Yesus. Halo, ibu-ibu, ya, remaja. Mau cinta Yesus? Beneran? Haleluya. Ya. Ada pujian mengatakan, ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, haleluya. Kita harus selalu jatuh cinta kepada Yesus. Haleluya. Nggak ada yang bisa mengasihi kita seperti kasih Yesus, saudara. Ya. Kasih Yesus sudah luar biasa untuk kita, saudara. Ya, jadi kalau kita nggak jatuh cinta terus menerus dengan Yesus, sungguh-sungguh saudara, ya keterlaluan, atau mungkin kita sebagai orang Kristen, saudara, kita ini nggak ngerti, ya nggak ngerti bahwa kita sangat-sangat dikasihi dan kasih Kristus sudah terbukti, ya. Haleluya. Ya, makanya saudara, ya, kemarin beberapa minggu yang lalu saudara, firman Tuhan mengatakan kepada jemaat Efesus, kamu benar-benar kejatuhan kamu sangat dalam. Karena apa? Kejatuhannya sangat dalam. Karena saudara, jemaat Efesus meninggalkan cinta mula-mulanya. Meninggalkan apa? Kejatuh cintaannya kepada Tuhan. Kekristenannya hanya berjalan sebagai tradisi agamawi. Yang penting ibadah, yang penting aktif ke gereja, yang penting melayani. Tapi bukan didasarkan oleh jatuh cintanya kepada Tuhan. Haleluya. Kita harus selalu, saudara, jatuh cinta kepada Tuhan. Ya, selalu semakin dalam jatuh cintanya. Ya, bukan semakin cetek. Ya, bukan semakin cetek, saudara. Kalau cetek, ya, apalagi dingin, seperti di Matius 24, nanti menjelang kedatangan Tuhan Yesus, kasih kebanyakan orang dingin, nggak jatuh cinta lagi kepada Tuhan, saudara. Ya, akan meninggalkan Tuhan. Waduh, jangan sampai terjadi seperti itu. Ya. Kita harus selalu jatuh cinta dengan Tuhan. Ya, ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, seperti itu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ya, meskipun badai, ya, silih berganti, atau meskipun bom Makassar terjadi, kita itu mau cinta Yesus selamanya. Kantong kita tipis, tetap cinta Yesus. Kita mungkin kena PHK, tetap cinta Yesus. Ya. Kita mungkin, ya, ada sakit penyakit, tetap cinta Yesus. Ada masalah, tetap cinta Yesus. Akan selalu, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ya, saudara, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa terjadi begini? Ya, kenapa terjadi begono? Begini, ya, jangan suka, ya, menyalahkan Tuhan, saudara. Apa yang terjadi, kata firman Tuhan, terhadap orang percaya, semuanya untuk kebaikan kita. Jadi jangan suka menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa?
Kenapa kalau engkau mengasihi aku, ini terjadi, itu terjadi, yang sana terjadi, ini belum selesai, terjadi lagi yang baru. Tuhan, kenapa? Jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena semua yang terjadi atas hidup kita, ada rencana Tuhan yang baik buat kita. Amin. Ya, jadi jangan suka nuding Tuhan yang salah. Nunjuk-nunjuk Tuhan yang salah. Tuhan tidak pernah bersalah. Tuhan selalu baik buat kita. Ya, apapun yang terjadi atas kita, semua untuk kebaikan kita. Haleluya. Ya, jangan tinggalkan Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Ya, saudara, ya, jangan pernah menyesal menjadi anak Tuhan, umat-umat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, kita akan bangkit berdiri. Ya, saudara-saudara, kita akan menerima perjamuan kudus. Baik saudara di ruangan ini maupun di rumah, ya. Saudara, kita akan siapkan hati kita ya untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Menerima perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri sambil saudara siapkan roti dan anggur. Amin, amin. Ku hapuskan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 salibnya. Dosaku dihapuskan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Oh salibnya, 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 salibnya. Selamat mulia. Oh dosaku dihapuskan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saudara, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dan sebagai manusia dia merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebagai manusia seperti kita, persis seperti kita. Hanya dia, Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan seorang Pilatus pun mengatakan tidak mendapati kesalahan sedikit pun dalam Yesus. Itu sebabnya dia mencuci tangannya. Darahnya sanggup mampu menyucikan kita. Karena darah Yesus darah yang suci, darah yang kudus. Karena Yesus tidak ada kesalahan. Dia sangat cinta kepada kita semua.
Dengan perjamuan kudus ini, biar setiap kita kembali merefresh kecintaan kita. Bahkan memperdalam lagi cinta kita kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Dan kecintaan kami kepada Engkau akan kami aplikasikan. Kecintaan kami kepada mereka yang belum diselamatkan akan kami aplikasikan kepada kekasih saudara-saudara kami yang sudah Engkau sucikan, yang Engkau tebus dengan darah-Mu ya Tuhan. Ampuni kalau kami sudah terlanjur menyalahkan Tuhan. Ampuni kalau kami sudah terlanjur berbuat salah, tidak mengerti kehendak Tuhan. Kami tidak cinta akan Tuhan. Mulai pagi hari ini Tuhan, Engkau tolong, Engkau segarkan kembali kecintaan kami kepada Tuhan. Berikan kami roh yang menyala-nyala dalam kami mencintai Tuhan. Supaya kasih kami tidak dingin ya Tuhan. Kasih kami tidak beku ya Tuhan. Ajari kami mengampuni. Ajari kami Tuhan mengampuni mereka yang salah. Ajari kami mengampuni mereka-mereka yang kasar. Ajari kami mengampuni kepada mereka yang sudah mungkin memfitnah, yang mungkin sudah mengata-ngatai kami Tuhan. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berikan kami hati yang lembut. Berikan kami hati yang mau merendah ya Tuhan. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Kami mau melepaskan segala keangkuhan kami, kesombongan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di hari peringatan Jumat Agung, yaitu peringatan kematian Tuhan kami Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa kami. Tuhan, kami berdoa juga buat masyarakat Indonesia yang kami cintai Tuhan. Tuhan, banyak masyarakat yang sudah tertipu oleh doktrin-doktrin terorisme Tuhan. Banyak masyarakat justru berempati kepada yang salah.
Tuhan ampuni mereka. Kami berdoa supaya Roh Kudus melawat bangsa negara kami, melawat masyarakat Indonesia yang kami cintai dari Sabang sampai Papua. Kami rindu Tuhan, Indonesia menjadi milik Tuhan. Ada panji-panji Kristus boleh tegak di seluruh Indonesia ini Tuhan. Kami boleh melihat setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka diselamatkan ya Tuhan. Berkati pemerintahan, berkati Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua pejabat-pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara ini Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, berikan kepada mereka hati yang takut gentar akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh menjalankan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, yang berdasarkan Pancasila, sungguh-sungguh tegak di bangsa ini Tuhan. Mereka kelompok-kelompok tertentu yang ingin merongrong kewibawaan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai ideologi. Tuhan, kelompok-kelompok ini Engkau sadarkan Tuhan, Engkau jamah mereka. Supaya mereka tidak menjadi penghalang lagi untuk tujuan bangsa kami yang mulia. Supaya bangsa ini menjadi percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kami sebentar akan bersama-sama pulang Tuhan. Berpisah satu dengan yang lain. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa. Dan saudara-saudara, terimalah pagi hari ini berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Baik, kita akan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Saya mengundang kolektor maju ke depan. Kita angkat persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami merasakan kasih sukacita yang luar biasa daripada Allah. Terima kasih juga untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kami sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan terus memberkati tangan-tangan yang terangkat, yang memberi dengan penuh kerendahan hati. Berkati mereka dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka, setiap sekolah mereka, pergumulan mereka, Tuhan berkati. Dan berkati juga setiap jemaat Tuhan yang mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu, juga Tuhan terus berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan boleh mempersembahkan yang di rumah, boleh mentransfer ke rekening yang ada di layar berikut ini. Kita mengangkat pujian betapa hatiku berterima kasih. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baik, sebelum pulang ada pengumuman sedikit. Ibadah memperingati kebangkitan Yesus dilakukan di gereja, tetap ada ibadah offline dan ada ibadah live streaming juga melalui Zoom. Jadi ibadah kita akan dimulai pukul 8 Minggu besok. Terima kasih, pengumuman sekian dan kita akan doa penutup. Silakan kepada Bapak. Kami berdoa buat setiap persembahan kami ya Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami dan jadikan kami terus pemberi-pemberi, penyalur-penyalur berkat Tuhan. Jadikan kami terus berdiakonia ya Tuhan. Supaya di antara kami tidak ada yang kekurangan. Semua dari kami tetap bisa terus menjalani hidup ini dengan makanan, dengan minuman, dengan segala kecukupan. Dan kami terus tetap bisa berbagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya persembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Jemaat-jemaat, baik jemaat-jemaat di lokal maupun jemaat-jemaat yang ada di tempat yang jauh, di Australia, Tuhan, yang sudah memberikan persembahan diakonia, kembalikan dengan berlipat-lipat kali ganda ya Tuhan, supaya mereka semakin menjadi berkat dan semakin cinta akan Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai kami dalam aktivitas kegiatan kami sepanjang minggu ini. Sehingga kami tetap bekerja dalam perlindungan penyertaan, dibungkus dengan kuasa darah Yesus. Sehingga sakit penyakit lalu dari setiap kami Tuhan. Kami tetap sehat. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara yang di tempat ini maupun di Zoom. Sampai ketemu lagi hari Minggu. Haleluya. Terima kasih Pak Rato. Dadah teman-teman. Ya, terima kasih Fitri. Dadah. Dan semua singer. Ini aku